perkenalkan, nama saya Della Puspita, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, NIM 210034 kelas B semester 1. Mata kuliah Pendidikan Psikologi, dosen pengampu IGD Dharma Gunawan. Di sini saya mengambil judul konsep dasar pendidikan. Apa arti dari konsep pendidikan? Ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan peserta didik dalam proses pendidikan dan pelajaran studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Harrington. Psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus dan terapan. Nah, apa itu psikologi pendidikan? Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Dalam kurung Gage dan Bartiner 1992. Sedangkan psikologi menurut Walbert dan Hertel 1992 seperti dikutip oleh Le Kruse 2010 merupakan disiplin ilmu pendidikan, ilmu sendiri yang berhubungan antara pendidikan dan psikologi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penelitian ilmiah dalam berbagai aspek dimensi belajar mengajar, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip psikologi ini diaplikasikan dalam konteks pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Sementara Tanlock 2014 mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mengkhususkan diri pada memahami pembelajaran dan dalam lingkungan pendidikan. Dosen dan MC Mock 2016 mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Artinya psikologi bahwa pendidikan bisa berperan dalam membuat sejumlah cara yang efektif dalam mengajar. Dapat dikatakan bahwa psikologi pendidikan menekankan bahwa proses belajar mengajar dan faktor-faktor memengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Nah, permasalahan dalam pembelajaran psikologi. Gage dan Berliner 1992 mengatakan bahwa ada 5 permasalahan dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, memilih tujuan pembelajaran yang tepat. Yang kedua, dalam memilih tujuan pembelajaran, guru harus mengetahui karakteristik dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, mendesain prosedur pembelajaran, bagaimana memotivasi siswa dan bagaimana berinteraksi dengan siswa. Yang keempat, menyeleksi metode pembelajaran yang tepat. Yang kelima, menggunakan alat evaluasi yang selanjutnya, penelitian dalam psikologi. Dalam ada beberapa
dilakukan dalam psikologi pendidikan, yaitu yang sebagai berikut. Pertama, descriptive research, yaitu riset yang menggambarkan opini, sikap atau kejadian peristiwa tertentu, yang menggunakan metode interview, observasi, dan survei contoh. Contoh penelitian yang dilakukan tentang upaya kepala sekolah dalam pembinaan profesionalisme guru. Studi deskripsi di SMP Bina Tani Pondok. Selanjutnya, korelasional research, yaitu penelitian korelasional adalah suatu proses penelitian yang mencari hubungan baik positif atau negatif antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini biasanya digunakan metode kuesioner atau angket, penelitian Alfaisi atau dan Erlandi 2020 tentang korelasi antara keterampilan proses sains atau KPS dan interaksi siswa terhadap alat praktikum. Pada praktikum biologi pembedahan dan pengamatan mikroskop di SMA Tangsel merupakan contoh penelitian korelasional. Selanjutnya, eksperimental riset ini dilakukan bila peneliti ingin mencari hubungan-hubungan dalam situasi yang ada dan secara sistematis memanipulasi variabel dan usahanya menentukan sebab dan akibat. Contoh penelitian Ismailati dan Bahri Salim 2013 tentang efektivitas pelaksanaan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan pendekatan eksperimental dengan menempatkan subjek penelitian di dalam kelompok eksperimen yang diberi model pembelajaran PDL dan kelompok kontrol sebagai pembanding. Selanjutnya, action research. Action research adalah bentuk penelitian terapan yang didesain untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang berhubungan dengan sekolah atau kelas. Riset ini dapat dilakukan oleh guru, administrator sekolah, profesional di bidang pendidikan, dan lain dapat menggunakan metode deskripsi atau eksperimen. Manfaat dari mempelajari psikologi. Psikologi pendidikan sangat penting dipelajari oleh ilmuwan psikologi dan pendidikan karena
pendidikan pelajaran adalah: yang pertama, memahami siswa sebagai pembelajaran yang meliputi perkembangannya, karakteristik, kemampuan, dan kecerdasan, motivasi, minat, pengalaman, dan kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran. Yang keempat, memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kelima, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, memilih alat bantu pembelajaran. Yang ketujuh, menilai hasil dari proses pembelajaran. Yang kedelapan, terakhir, memilih sistem evaluasi yang tepat. Dapat mengajar dengan sukses dan efektif, maka dibutuhkan unsur utama, yaitu yang pertama, pengetahuan dan keterampilan profesional. Guru yang efektif memiliki penguasaan yang baik tentang materi pelajaran serta keterampilan mengajar. Mereka tahu bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang baik dengan menetapkan tujuan pelajaran yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan anak. Menggunakan strategi pembelajaran meliputi pemilihan pendekatan, metode, teknik, serta media pembelajaran yang tepat, melakukan penelitian pembelajaran serta mengelola kelas yang baik. Selain itu, mereka memahami bagaimana memotivasi siswa dan bagaimana berkomunikasi dan bekerja secara efektif. Dengan mereka memiliki tingkat kemampuan dan keterampilan yang berbeda dan latar belakang budaya yang beragam. Guru yang efektif juga menggunakan tingkat teknologi yang sesuai di kelas. Berikut dijelaskan beberapa penting bagi guru yang efektif, yaitu yang pertama, penguasaan materi. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran atau instruksional. Yang ketiga, pengembangan kemampuan berpikir. Keempat, penetapan sasaran dan perencanaan instruksional. Yang kelima, pemahaman konsep tertentu dan pengembangan keterampilan tertentu. Yang keenam, penerapan praktik mengajar yang sesuai perkembangan. Yang ketujuh, terampil dalam mengelola kelas. Yang kesembilan, menerapkan keterampilan memotivasi. Yang kesepuluh, kemampuan berkomunikasi. 11, pengetahuan dan keterampilan penilaian. Dan yang terakhir, keterampilan teknologi.
lelah, putus asa, dan emosi negatif lain, atau bahkan burnout. Namun guru yang efektif memiliki kepercayaan diri yang kuat akan kemampuan dirinya dan tidak membiarkan emosi negatif